Pada lembaran sejarah manusia, kita sering menemukan bagaimana kekuasaan dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kekuasaan mampu membawa peradaban pada puncak kejayaan, membangun kota-kota megah, menata kehidupan sosial, hingga melahirkan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang maju. Namun di sisi lain, kekuasaan juga bisa melahirkan kesombongan, kedoliman, dan kehancuran yang menyedihkan. Inilah yang terjadi pada kisah seorang raja yang dikenal dengan nama Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh alaihi salam. Dialah penguasa Babilonia, seorang raja yang bukan hanya menandai kekuatan duniawi, tetapi juga menorehkan sejarah kelam karena kesombongannya yang luar biasa. Peradaban Babilonia berdiri megah di antara dua sungai besar, yaitu Efrat dan Tigris. Daerah ini kelak dikenal dengan sebutan Mesopotamia, yang berarti tanah di antara sungai-sungai. Secara geografis, wilayah ini sangat subur, sehingga menjadi tempat lahirnya banyak kerajaan besar. Babilonia sendiri tumbuh menjadi pusat kosmopolitan yang maju, dengan tata kota yang rapi, bangunan menjulang tinggi, dan sistem hukum yang diakui di dunia kuno. Bangsa Babilonia dikenal sebagai ahli dalam pembangunan. Mereka mampu memahat batu besar, menyusun dinding raksasa, mendirikan menara-menara tinggi, serta menciptakan sistem irigasi yang canggih untuk pertanian. Dari segi budaya, mereka juga memiliki ritual keagamaan yang kuat. Namun sayangnya, banyak di antara ritual itu menyimpang menuju penyembahan berhala dan pengkultusan raja sebagai Tuhan. Kemegahan inilah yang menjadi latar lahirnya seorang pemuda yang kelak dikenal sebagai Namrud, seorang ambisius yang sejak muda sudah haus akan kekuasaan. Sejarah menyebutkan bahwa ia awalnya hanyalah anak dari keluarga bangsawan biasa. Namun kecerdasannya, keliahan dalam strategi, dan sifat kerasnya membuat ia mampu menghimpun para pemuda dan pengikut setia untuk kemudian melakukan pengacauan dan pemberontakan. Namrud bukanlah seorang yang tumbuh dengan kelembutan hati. Sejak remaja ia dikenal bengis, gemar berbuat kerusuhan dan tidak segan menggunakan kekerasan demi mencapai keinginannya. Ia sering memimpin kelompok kecil pemuda untuk membuat onar di jalanan, menyerang kampung-kampung, dan merampas harta benda. Dari sinilah reputasinya sebagai sosok yang kejam mulai tersebar. Namun Namrud tidak berhenti pada tindakan-tindakan kecil itu. Ia memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Ia ingin merebut kekuasaan dan menguasai wilayah seluas mungkin. Kesempatan itu datang ketika ia berhadapan dengan seorang pemimpin bernama Kan'an. Dengan kelicikan dan keberaniannya, Namrud berhasil menaklukkan musuhnya. Pertandungan itu bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang ambisi. Dalam pertempuran itulah Namrud mendapatkan pengakuan dari para pengikutnya. Sejak saat itu, ia tidak lagi dipandang sebagai seorang pemuda pemberontak, melainkan sebagai calon penguasa besar. Keberhasilan pertama yang diraih Namrud semakin memupuk kesombongan di dalam dirinya. Ia mulai percaya bahwa dirinya memiliki takdir istimewa. Dalam hatinya, ia menyimpan ambisi yang jauh melampaui batas kewajaran manusia, bukan hanya menguasai daratan di sekitarnya, melainkan menaklukkan langit dan mengklaim tahta ketuhanan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tipikal orang-orang seperti Namrud yang membanggakan kekuasaan dan menolak kebenaran. Berkatalah Namrud, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Ayat ini memang turun pada peristiwa debat antara Ibrahim alaihi salam dengan Namrud, namun sekaligus menjadi gambaran tentang watak orang dolim yang menganggap kekuasaan duniawi sebagai bukti ketuhanan dirinya. Sejarah Babilonia juga mencatat tentang sosok perempuan bernama Semiramis yang dikenal cantik, cerdas, sekaligus licik. Ia menjadi pasangan Namrud dan turut memperkuat kedudukan politiknya. Keduanya saling menopang, menggunakan tipu daya dan kekerasan untuk memperluas kekuasaan. Bersama-sama, mereka mendirikan bangunan megah, mengatur ritual keagamaan, dan menanamkan doktrin kepada rakyat bahwa Namrud adalah dewa yang hidup. Namrud, dengan mahkota emas berkilauan di kepalanya,
Setiap hari tampil dalam balutan pakaian kebesaran. Ia berparade menuju singgasananya yang megah, dikelilingi prajurit, diiringi musik, dan disambut oleh rakyat yang ketakutan. Sebagian rakyat tunduk karena takut, sebagian lain sungguh-sungguh percaya bahwa ia adalah Tuhan. Kesombongan Namrud semakin menjadi-jadi ketika ia memutuskan untuk membangun sebuah menara raksasa. Tujuannya bukan sekedar menunjukkan keagungan arsitektur Babilonia, tetapi sebagai simbol tantangan terhadap langit, seakan-akan ia bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Kisah tentang menara ini dikenal dalam berbagai tradisi dengan sebutan Tower of Babel. Pada titik inilah Namrud bukan lagi sekedar penguasa duniawi. Ia mulai melangkah ke ranah spiritual kesombongan, menganggap dirinya sebagai sosok yang layak disembah. Padahal, semua yang ia miliki hanyalah karunia Allah yang sewaktu-waktu dapat dicabut. Namun Namrud memilih untuk mengabaikan fitrah dan terjerumus dalam kesyirikan yang paling parah, yaitu mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi, bukan sebagai Tuhan. Namun Namrud telah melampaui batas dengan mengklaim posisi yang bukan haknya. Setelah Namrud berhasil menguasai Babilonia, ia tidak lagi sekadar seorang raja yang memimpin rakyat. Ia mulai menanamkan gagasan berbahaya bahwa dirinya adalah Tuhan yang hidup, penguasa bumi dan langit. Inilah puncak kesombongan ketika manusia melupakan bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah yang diciptakan Allah. Setiap pagi, Namrud bangun dengan ritual yang ia ciptakan sendiri. Ia mandi dengan air yang sudah dicampur rempah-rempah mahal dari berbagai negeri, seolah-olah tubuhnya suci dan berbeda dari manusia biasa. Setelah itu, ia mengenakan pakaian kerajaan berlapis emas dan perak. Di kepalanya bertengger mahkota besar berkilauan, simbol kekuasaan yang membuat rakyat Babilonia kagum sekaligus takut. Ia berjalan menuju singgasananya dengan langkah penuh wibawa. Para prajurit berbaris di kanan kiri, sementara rakyat diperintahkan untuk menundukkan kepala. Siapa saja yang berani mengangkat pandangan terlalu lama akan dianggap menghina dewa mereka dan bisa dihukum mati. Lambat laun, ketakutan itu berubah menjadi keyakinan bagi sebagian rakyat, hingga mereka benar-benar percaya bahwa Namrud bukan manusia biasa. Namrud paham betul bahwa kekuasaan tidak cukup hanya ditegakkan dengan kekuatan militer. Ia membutuhkan legitimasi spiritual agar rakyat tidak sekadar tunduk karena takut, tetapi juga karena keyakinan. Untuk itu ia memerintahkan dibuatnya patung-patung besar yang menyerupai dirinya. Patung itu ditempatkan di kuil-kuil, dan rakyat diminta membawa sesaji setiap harinya. Namrud mendeklarasikan dirinya sebagai Robul Alam, Tuhan alam semesta versi Babilonia. Ia mengaku bahwa rezeki, kehidupan dan kematian ada di tangannya. Dalam upacara keagamaan, para pendeta bayaran mengumandangkan pujian kepadanya. Mereka menyebarkan doktrin bahwa matahari terbit dan bulan bersinar atas izin Namrud. Padahal semua itu hanyalah tipu daya untuk memperkuat cengkeraman kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kesombongan manusia yang melampaui batas. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 37-39. Ayat ini seakan menggambarkan sosok Namrud, manusia yang melampaui batas fitrahnya, menukar keabadian akhirat dengan gemerlap dunia. Puncak kesombongan Namrud adalah ketika ia merancang pembangunan sebuah menara raksasa. Tujuannya bukan sekadar simbol arsitektur, tetapi sebagai bentuk tantangan kepada langit. Ia ingin menaklukkan Tuhan, atau setidaknya menunjukkan kepada rakyat bahwa tidak ada kuasa yang melebihi dirinya. Para arsitek dipaksa merancang menara yang menjulang tinggi, lebih besar daripada bangunan manapun sebelumnya.
Ribuan pekerja dipaksa bekerja siang dan malam memindahkan batu-batu raksasa. Menara itu disebut-sebut sebagai Menara Babel atau Tower of Babel yang kemudian menjadi legenda dalam berbagai tradisi. Dengan berdirinya menara itu, Namrud semakin jumawa. Ia berkata di hadapan rakyat, "Lihatlah, tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku bisa mencapai langit, aku bisa menantang Tuhan yang kalian sembah." Namun apa yang dibangun dengan kesombongan pasti akan runtuh. Menara itu, meski tampak megah, hanyalah simbol kesia-siaan karena dibangun atas dasar kesombongan, bukan keimanan. Rakyat Babilonia hidup dalam kondisi terbelah. Sebagian menentang dalam hati, tetapi tidak berani bersuara karena takut hukuman mati. Sebagian lain justru terbuai oleh propaganda Namrud. Mereka percaya bahwa Namrud benar-benar Tuhan yang bisa memberi rizki dan keselamatan. Mereka membawa persembahan ke kuil-kuil, menyembah patung-patung, bahkan berdoa kepada sosok Namrud yang duduk di singgasana emas. Inilah kondisi masyarakat yang sudah buta akan kebenaran. Mereka lebih memilih tunduk pada kebohongan yang dibungkus kemewahan daripada mencari kebenaran yang murni. Inilah juga yang kelak menjadi ladang dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada suatu malam, Namrud terlelap dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur berantakan. Istana megahnya runtuh. Pasukan elitnya tercerai-berai dan rakyat Babilonia bangkit melawan. Namun yang paling menakutkan dari mimpi itu adalah munculnya seorang anak kecil yang wajahnya bercahaya. Anak itu berdiri tegak di atas reruntuhan patung-patung berhala sambil menunjuk ke arah Namrud. Namrud terbangun dengan tubuh bergetar dan keringat dingin membasahi dahinya. Selama ini, ia terbiasa bermimpi indah tentang kejayaan dan pesta megah. Tetapi kali ini, mimpinya terasa nyata, begitu kuat, seolah sebuah pertanda besar sedang mendatanginya. Pagi harinya, Namrud segera memanggil para penasihat kerajaan. Para ahli nujum, pendeta kulin, dan penasehat istana berkumpul di haula besar. Suasana hening karena semua orang tahu betapa berbahayanya suasana hati sang raja. Dengan suara yang bergetar, Namrud menceritakan mimpinya. Para penasihat saling pandang, ragu untuk berbicara. Mereka tahu salah ucap bisa berakibat hukuman mati. Namun akhirnya salah seorang yang paling berani berkata, "Wahai Raja Agung, mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu adalah tanda bahwa akan lahir seorang anak yang kelak menghancurkan kekuasaanmu, menggulingkan singgasanamu, dan menyeru manusia kepada Tuhan selain engkau." Ucapan itu membuat Namrud semakin murka. Ia berdiri dengan wajah memerah, lalu berteriak, "Tidak akan ada seorang pun yang bisa merampas kekuasaanku. Aku adalah Tuhan, penguasa bumi dan langit. Jika ada anak yang berani menentangku, maka aku akan membunuhnya sebelum ia tumbuh besar." Sejak hari itu, Namrud mengeluarkan perintah yang sangat kejam, yaitu setiap bayi laki-laki yang lahir di Babilonia harus dibunuh. Perintah itu membuat rakyat gemetar. Tangisan bayi yang baru lahir menjadi tangisan terakhirnya, karena para algojo kerajaan akan segera merenggut nyawanya. Inilah bentuk tirani yang luar biasa, mirip dengan apa yang kelak dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel ketika takut akan lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Kesamaan ini menunjukkan bahwa para penguasa zolim memiliki pola yang sama. Ketakutan kehilangan kekuasaan membuat mereka menumpahkan darah yang tidak berdosa. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang sangat berat. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup perempuan-perempuanmu, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Meski ayat ini menceritakan tentang Fir'aun, hakikatnya juga berlaku untuk Namrud.
Kesombongan selalu berbuah tirani dan kezoliman. Di tengah suasana mencekam itu, lahirlah seorang bayi dari keluarga sederhana. Bayi itu adalah Ibrahim alaihissalam, anak dari Azar, pembuat patung terkenal di Babilonia. Azar dan istrinya penuh ketakutan. Mereka tahu, jika kelahiran ini diketahui, maka prajurit Namrud akan segera datang dan membunuh sang bayi. Namun, Allah memiliki rencana besar. Dengan ilham darinya, Azar membawa bayi Ibrahim bersama ibunya ke tempat yang jauh dari kota. Mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan. Di sanalah bayi Ibrahim disembunyikan. Setiap hari, ibunya datang membawa makanan dan menyusuinya. Bayi itu tumbuh dengan cepat, seolah-olah ada perlindungan khusus dari Allah. Sejak kecil, Ibrahim dijaga dari pengaruh syirikan Babilonia. Ia tumbuh dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan fitrah tauhid yang murni. Namrud mengira perintahnya berhasil. Ia yakin telah menumpas semua ancaman dari bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Tetapi ia lupa bahwa kuasa Allah jauh melampaui tipu daya manusia. Bayi yang kelak menjadi pengguncang tahtanya justru selamat. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang dalam perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa rencana manusia, betapapun jahat dan liciknya, tidak akan mampu mengalahkan takdir Allah. Seiring bertambahnya usia, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dengan fitrah yang suci. Ia berbeda dari orang-orang sebaya yang sejak kecil sudah terbiasa menyembah patung dan berhala. Di saat masyarakat Babilonia larut dalam ritual syirik, Ibrahim justru menatap patung-patung itu dengan penuh keheranan. Dalam hatinya, ia bertanya, bagaimana mungkin benda mati yang dibuat manusia, yang tidak bisa bicara, makan, atau bergerak, dianggap sebagai Tuhan? Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok yang penuh dengan perenungan. Malam-malam yang sepi, ia gunakan untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ia memandang bintang-bintang, bulan dan matahari, lalu bertanya-tanya apakah itu semua Tuhan. Namun, setiap kali bintang tenggelam, bulan menghilang dan matahari terbenam, ia sadar bahwa semua itu hanyalah makhluk, bukan Tuhan yang sejati. Ayahnya Azar adalah seorang pembuat patung terkenal di Babilonia. Dari tangannya lahir berhala-berhala yang disembah rakyat. Bahkan patung yang dipuja Namrud pun mungkin hasil karyanya. Ibrahim melihat bagaimana ayahnya dengan teliti memahat kayu atau batu, lalu menjualnya kepada orang-orang. Hatinya memberontak. Bagaimana mungkin ayahku membuat patung, lalu patung itu disembah sebagai Tuhan? Bukankah ayah tahu bahwa patung itu hanyalah batu? Dengan penuh kasih, Ibrahim menasihati ayahnya. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Surat Maryam ayat 42-43. Namun ayahnya menolak. Bahkan ia marah, mengancam akan mengusir Ibrahim jika terus menentang tradisi leluhur. Meski demikian, Ibrahim tidak membalas dengan kasar. Ia tetap sopan, menunjukkan betapa besar kesabaran seorang nabi dalam berdakwah, meski terhadap orang terdekat. Setelah menasihati ayahnya, Ibrahim melangkah lebih jauh. Ia mendatangi kuil besar tempat berhala-berhala disembah. Di sana, rakyat membawa sesaji berupa buah, gandum, dan hewan ternak. Mereka menunduk, menangis, bahkan meminta pertolongan kepada patung-patung itu. Ibrahim menatap pemandangan itu dengan sedih. Lalu ia berbicara lantang. Wahai kaumku,
Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu mendengar doa kalian, tidak bisa memberi rezeki, dan tidak bisa melindungi kalian? Tuhan yang sejati adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Rakyat terdiam. Sebagian merasa terusik, sebagian marah. Namun Ibrahim tidak berhenti. Ia menguji para berhala itu dengan melemparkan apel ke wajah patung itu. Tentu saja, patung itu hanya diam, tidak bereaksi. Ibrahim berkata lagi, "Lihatlah, mereka tidak mampu membela diri. Bagaimana mungkin kalian menganggap mereka sebagai Tuhan?" Sebagian orang mulai ragu, tetapi ketakutan pada Namrud membuat mereka bungkam. Suatu hari, ketika kota Babilonia sedang mengadakan pesta besar di luar kota, Ibrahim masuk ke kuil yang sepi. Ia melihat berhala-berhala berjejer dengan sesaji di hadapannya. Dengan kapak di tangannya, ia menghancurkan semua berhala, kecuali satu yang terbesar. Kepada berhala besar itulah ia gantungkan kapak. Ketika rakyat kembali, mereka terkejut melihat kuil porak-poranda. Patung-patung kecil hancur, hanya tersisa patung terbesar. Mereka segera menuduh Ibrahim sebagai pelakunya. Ibrahim menjawab dengan cerdas, "Mengapa kalian tidak tanya saja kepada berhala besar itu? Bukankah dia Tuhan kalian? Jika memang ia bisa bicara, tentu ia bisa menjelaskan siapa yang menghancurkan patung-patung ini." Rakyat terdiam. Logika Ibrahim menampar akal sehat mereka. Mereka sadar berhala itu tidak mungkin berbicara. Tetapi lagi-lagi, rasa takut membuat mereka enggan mengakui kebenaran. Sebaliknya, mereka melaporkan peristiwa itu kepada Namrud. Berita tentang penghancuran berhala segera sampai ke telinga Raja Namrud. Istana Babilonia gempar. Rakyat yang masih setia kepada raja mereka menganggap tindakan Ibrahim sebagai penghinaan besar, bukan hanya terhadap berhala-berhala mereka, tetapi juga terhadap otoritas Namrud yang selama ini dikultuskan sebagai Tuhan hidup. Namrud tahu bahwa ini adalah tantangan langsung terhadap kekuasaannya. Seorang pemuda telah berani merobohkan pondasi agama palsu yang ia bangun. Maka ia memerintahkan agar Ibrahim segera ditangkap dan dibawa ke hadapannya. Di sebuah aula besar dengan tiang-tiang menjulang dan lantai marmer berkilauan, Namrud duduk di atas singgasananya. Mahkota emas menghiasi kepalanya. Jubah kebesaran menjuntai menutupi tubuhnya. Di kanan kirinya berdiri para pengawal dengan pedang terhunus. Rakyat berkerumun, penasaran ingin melihat siapa pemuda yang berani menantang raja mereka. Pintu istana terbuka. Nabi Ibrahim digiring masuk dengan tangan terikat, namun wajahnya tetap tenang, penuh keyakinan. Sorot matanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Justru yang tampak adalah keberanian dan keteguhan seorang hamba Allah yang yakin bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Namrud menatap Ibrahim dengan sinis, dengan suara lantang yang bergema di seluruh aula. Ia berkata, "Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Tidakkah engkau tahu bahwa mereka adalah Tuhan-Tuhan kami? Dan tidakkah engkau tahu bahwa aku adalah Tuhan kalian, penguasa hidup dan mati?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Aku hanya menghancurkan berhala-berhala kecil itu. Adapun berhala besar yang kalian lihat masih utuh. Mungkin dialah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Bukankah kalian menganggap dia Tuhan? Maka tanyakanlah kepadanya." Orang-orang di aula terdiam. Kata-kata Ibrahim membuat mereka berpikir, meski hanya sesaat. Namun Namrud merasa terhina. Ia berdiri dari singgasananya, mendekati Ibrahim, lalu berkata, "Engkau pemuda yang berani. Engkau menentang agama kami, menentang rakyatku, dan bahkan menentang aku. Katakanlah, siapakah Tuhanmu?" Ibrahim menjawab dengan penuh keyakinan, "Tuhanku adalah Allah, Rabb semesta alam, yang menghidupkan dan mematikan, yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat." Klaim palsu Namrud. Mendengar itu, Namrud tidak mau kalah.
Ia berkata dengan congkak, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Ia lalu memerintahkan 2 orang dari rakyatnya untuk dibawa ke hadapannya. 1 orang ia bebaskan, 1 orang lagi ia bunuh di tempat. Dengan penuh kesombongan ia berkata, "Lihatlah, aku bisa memberi kehidupan dan kematian. Bukankah ini bukti bahwa aku adalah Tuhan?" Namun Ibrahim tidak terjebak dalam logika palsu itu. Dengan kecerdasan dan ketajaman hujahnya, ia memberikan tantangan yang tak terbantahkan. "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat, jika engkau benar-benar Tuhan." Seketika suasana aula hening, semua mata tertuju pada Namrud. Ia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin ia mampu membalikkan matahari? Apa yang ia banggakan selama ini hancur di hadapan 1 kalimat sederhana dari Nabi Ibrahim. Al-Quran mengabadikan peristiwa ini. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Namrud, karena Allah telah memberikan kepadanya kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata, "Saya pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Inilah puncak kegagalan Namrud. Dengan 1 kalimat hujah yang tajam, Ibrahim meruntuhkan klaim ketuhanannya di hadapan rakyatnya sendiri. Amarah yang membara. Meski terdiam, Namrud tidak mau menunjukkan kelemahan di depan rakyatnya. Wajahnya memerah, tubuhnya bergetar karena menahan amarah. Ia lalu berteriak, "Jika engkau berani menentangku, aku akan menunjukkan kepadamu siapa Tuhan yang sebenarnya. Aku akan membakar tubuhmu dengan api yang paling besar, hingga semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuasaanku." Rakyat bersorak, sebagian karena takut, sebagian karena benar-benar percaya bahwa Namrud bisa mengalahkan Ibrahim. Tetapi di balik sorakan itu, sebagian kecil mulai ragu. Mereka menyaksikan bagaimana seorang raja yang mengaku Tuhan tidak mampu menjawab tantangan sederhana. Setelah kalah dalam perdebatan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Raja Namrud tidak bisa lagi menutupi kelemahannya. Hujah Ibrahim begitu kuat, logika Namrud runtuh di hadapan rakyatnya sendiri. Namun bukannya mengakui kebenaran, kesombongan justru membutakan hati Namrud. Ia mencari cara untuk mengembalikan wibawanya yang jatuh. Maka ia memilih jalan kekerasan. Menghukum Ibrahim dengan cara paling kejam dan paling dramatis yang bisa ia lakukan. Dibakar hidup-hidup di dalam api raksasa. Namrud mengumpulkan para penasehat dan rakyatnya. Ia berdiri di hadapan mereka dan berteriak, "Wahai rakyatku, lihatlah pemuda ini. Ia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Ia telah menantang aku. Bahkan ia berani mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain aku. Maka mari kita tunjukkan siapa yang berkuasa di bumi ini. Aku perintahkan agar kalian membuat api yang paling besar, lalu kita lemparkan dia ke dalamnya." Rakyat yang fanatik bersorak. Mereka menganggap rencana ini akan menjadi pembuktian bahwa Ibrahim hanyalah manusia biasa. Mereka mulai mengumpulkan kayu dari seluruh pelosok negeri. Pohon-pohon besar ditebang, ranting-ranting kering dikumpulkan. Bertumpuk-tumpuk kayu itu disusun menjadi tungkur raksasa. Dikatakan bahwa api yang mereka buat begitu besar, hingga panasnya terasa dari jarak bermil-mil. Burung-burung yang terbang di atasnya pun hangus terbakar. Api itu menyala berhari-hari, menjulang tinggi ke langit bagaikan gunung yang meletus. Ketika api telah menyala dengan dahsyat, Namrud memerintahkan agar Ibrahim segera dilemparkan ke dalamnya. Namun api itu begitu besar dan panas, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Maka mereka membuat manjanik, semacam ketapel raksasa,
untuk melemparkan Ibrahim dari jauh. Nabi Ibrahim pun diikat lalu dibawa ke hadapan tungku api. Rakyat Babilonia berkumpul. Jutaan pasang mata menatap ke arah pemuda yang akan dibakar. Sebagian menyoraki dengan penuh kebencian, sebagian lain menatap dengan ragu, karena dalam hati kecil mereka ada kegelisahan. Benarkah pemuda ini bersalah, ataukah dia benar? Pada saat genting itu, malaikat Jibril mendatangi Ibrahim. Ia bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau menginginkan pertolongan dariku?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Jika pertolongan darimu, aku tidak membutuhkannya. Tetapi jika dari Allah, tentu aku sangat menginginkannya." Kalimat ini menunjukkan betapa kuatnya tauhid Nabi Ibrahim. Bahkan dalam kondisi paling berbahaya, ia hanya bergantung kepada Allah semata. Maka ketika tubuh Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dengan satu kalimat dari Allah, hukum alam yang kita kenal terbalik. Api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan penuh keselamatan. Air yang diciptakan untuk menghidupkan bisa saja menenggelamkan jika Allah menghendaki. Semua makhluk hanyalah alat, sementara kekuasaan sejati hanya milik Allah. Rakyat Babilonia terkejut. Mereka melihat Ibrahim jatuh ke dalam api, namun tidak ada jeritan, tidak ada asap daging terbakar, tidak ada tubuh yang hangus. Sebaliknya, Ibrahim duduk tenang di tengah api yang kini berubah seperti taman hijau. Di sekelilingnya ada pepohonan, bunga-bunga bermekaran, sungai kecil mengalir, dan burung-burung berkicau. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Tidak mungkin ada manusia yang bisa selamat dari api sebesar itu. Bahkan besi pun akan meleleh, apalagi tubuh manusia. Tetapi Ibrahim tetap hidup, bahkan terlihat tenang dan tersenyum. Namrud yang menyaksikan peristiwa itu merasa sangat tergoncang. Selama ini ia mengaku sebagai Tuhan, berkuasa atas hidup dan mati. Tetapi bagaimana mungkin seorang manusia bisa selamat dari api raksasa jika bukan karena pertolongan Tuhan yang sejati? Namun kesombongan kembali menutup akalnya. Ia tidak mau mengakui kekalahan. Ia justru semakin murka, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malamnya menjadi gelisah. Bayangan Ibrahim di tengah api selalu hadir dalam mimpinya. Kisah perdebatan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam hingga peristiwa api yang menjadi dingin seharusnya cukup bagi Namrud untuk sadar. Ia menyaksikan sendiri mukjizat Allah dengan matanya di hadapan rakyatnya. Namun kesombongan telah menutup mata dan hati sang raja. Ia tetap tidak mau mengakui kelemahan dirinya. Ia tetap menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan kesombongan itu terus berlangsung. Setiap tirani pasti memiliki akhir. Dan akhir Namrud datang dengan cara yang begitu hina. Sebuah pelajaran abadi bahwa manusia, betapapun besar kekuasaan dan hartanya, tidak ada artinya di hadapan Allah. Sejak peristiwa pembakaran Ibrahim, Namrud tidak pernah bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Bayangan Ibrahim duduk di tengah api yang sejuk selalu muncul, menghantui pikirannya. Ia merasa widawanya runtuh, meski rakyat masih berpura-pura tunduk kepadanya. Kegelisahan itu berubah menjadi penyakit. Ia sering mengeluhkan sakit kepala yang luar biasa. Rasa sakit itu tidak bisa diobati oleh tabib manapun. Obat-obatan termahal, ramuan para dukun, hingga mantra para pendeta kuil, semuanya tidak ada yang mampu menyembuhkan. Akhirnya terungkap bahwa sumber penyakit itu bukan sesuatu yang besar, melainkan sesuatu yang sangat kecil, seekor lalat. Dengan izin Allah,
lalat itu masuk ke dalam rongga hidung Namrud dan terus menggigit otaknya. Rasa sakit yang ditimbulkan sangat menyiksa. Namrud meraung-raung seperti binatang terluka. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri, bahkan meminta para pengawal menghantam kepalanya dengan palu hanya untuk meredakan sakit sesaat. Namun azab itu terus berlanjut, siang dan malam. Rasa sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi. Tubuhnya yang dulu gagah, kini kurus dan lemah. Ia tidak lagi mampu memimpin rapat, tidak lagi sanggup duduk di singgasana. Ia hanya bisa meraung, memukul kepalanya sendiri hingga akhirnya ajal menjemput. Dan ketika ia menghembuskan nafas terakhir, lalat kecil itu keluar dari rongga kepalanya. Rakyat yang menyaksikan peristiwa itu terdiam. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana raja yang mereka anggap Tuhan mati dengan hina karena seekor makhluk kecil. Setelah kematian Namrud, Babilonia jatuh dalam kekacauan. Patung-patung yang dulu diagungkan mulai ditinggalkan. Ritual-ritual penyembahan kehilangan makna. Rakyat mulai sadar bahwa selama ini mereka telah tertipu oleh kesombongan seorang manusia. Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya dengan lebih leluasa. Ia menyeru manusia kepada Allah, mengajarkan tauhid dan memperingatkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia.